Breaking news teman-teman, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dilaporkan meninggal dunia dalam serangan Amerika Israel kemarin. Di Iran juga sudah ditetapkan hari berkabung selama 40 hari dan berita ini juga sudah dikonfirmasi oleh media ofisialnya Iran. Dilaporkan juga bahwa Khamenei ini meninggal bersama dengan sejumlah anggota keluarganya. Informasi dari pemerintah Israel mengatakan bahwa Khamenei ini meninggal di kompleks kepemimpinannya di Tehran ketika dirinya sedang berada di dalam kantor. Meskipun Khamenei ini dikenal sangat waspada dengan ancaman pembunuhan dan sering berpindah lokasi hingga punya bunker rahasia, tapi dalam sosial media Truth-nya Trump, dia mengatakan bahwa Khamenei was unable to avoid our highly sophisticated tracking system. Nah, selanjutnya menurut pasal konstitusi Iran dalam situasi seperti ini akan dibentuk Dewan Kepemimpinan Sementara, di mana sebelum kematiannya Khamenei telah menyebutkan sejumlah nama untuk menjadi suksesi daruratnya apabila kejadian yang tidak diinginkan seperti ini terjadi. Yang pertama adalah putranya sendiri, Mojtaba Khamenei. Yang kedua adalah mantan ketua parlemen dan juga loyalis lama yang bernama Ali Larijani. Banyak pengamat yang mengatakan bahwa mungkin saja para pemimpin kunci ini juga telah tewas, sehingga proses ini bisa memicu krisis suksesi mendadak atau bahkan perpecahan internal. Menurut kalian seperti apa? Dapatkan informasi bahwa pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, dikabarkan meninggal dunia. Kami mendapatkan informasi ini menyadur dari media-media lokal Iran setempat yang telah mengkonfirmasi bahwa pemimpin Iran, Ali Khamenei, meninggal dunia akibat serangan. Pemirsa, Ali Khamenei selama ini dikenal sebagai pemimpin tertinggi negara Republik Islam tersebut. Ia adalah putra kedua Syed Javad Khamenei, ulama sederhana dan miskin yang mengajarkan keluarganya hidup dengan sederhana dan juga rendah hati. Kabar ini pun mengejutkan dunia dan kami masih akan terus mengupdate bagaimana perkembangan informasi ini, mencoba menghubungi rekan-rekan kami, reporter kami yang ada di Iran, dan juga kami telah terhubung dengan pengamat Timur Tengah dengan Bapak Faisal Assegaf. Selamat pagi, Pak Faisal Assegaf. Selamat pagi, Mas. Baik. Apa kabar? Baik, Pak Faisal, kami juga ingin mengkonfirmasi melalui Pak Faisal ini apakah benar info ini bahwa pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, meninggal dunia, Pak? Ya, memang benar sudah ada konfirmasi dari 3 pihak. Pertama dari Garda Revolusi Islam Iran, mereka membenarkan sudah bahwa pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, sudah tewas akibat serangan kemarin, serangan gabungan Amerika dengan Israel. Kemudian juga ada konfirmasi dari Dewan Keamanan Tertinggi Nasional Iran, itu juga sudah ada konfirmasi. Kemudian juga dari kantornya Khamenei sendiri sudah ada konfirmasi. Dan pemerintah Iran sudah mengumumkan 40 hari masa berkabung dan hari libur resmi selama 7 hari. Nah, selain Khamenei sendiri yang tewas akibat serangan kemarin pagi, juga adalah direktur kantornya Khamenei namanya Hirjazi, kemudian penasehat Khamenei namanya Ali Samkhani, kemudian juga anaknya, anak perempuannya, terus juga mantunya, suami dari anak perempuannya, sama 1 cucu laki-lakinya. Jadi total yang tewas ada sekitar 7 lah. Baik, Pak Faisal, 7 atau 8. berarti kabar mengenai meninggalnya Khamenei ini bisa langsung dikonfirmasi, karena kita juga mendapatkan informasi sebelumnya bahwa sebenarnya sebelum serangan ini berlangsung, Khamenei ini telah diungsikan. Dan ada juga, apakah mendapat informasi ini tewasnya di kota mana, Pak Faisal? Dari ketiga lembaga tadi yang saya sebutkan, tewasnya itu di ruang kerjanya. Jadi di kompleks kediamannya itu di utara ibu kota Teheran, yang merupakan kawasan elit. Rata-rata pejabat sipil maupun militer Iran tinggalnya di utara Teheran.
Baik, dengan kabar meninggalnya Khamenei ini, Anda melihat ataupun memprediksi ini akan seperti apa dengan gejolak antara Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran ke depannya? Yang jelas perang akan makin sengit karena Garda Revolusi sudah menyatakan sumpahnya akan mengejar para pembunuh Khamenei. Yang jelas ini adalah Amerika dengan Iran. Kita tahu dari semalam juga serangan dilakukan Iran, serangan balasan sudah sangat gencar, menyasar semua pangkalan Amerika di Timur Tengah, di Yordania, di Arab Saudi, di Kuwait, di Bahrain, di Uni Emirat Arab, terus juga di Qatar. Itu sudah kelihatan, tapi juga memang disayangkan ada serangan terhadap fasilitas sipil, yaitu Bandar Udara Internasional Dubai dan Bandara Zayed di ibu kota Abu Dhabi. Baik, ini berarti justru perang tidak akan berakhir dalam waktu dekat, justru akan semakin bergejolak karena kita tahu juga Pak Faisal bahwa target utama Amerika Serikat dan juga Israel adalah membunuh Ayatollah Ali Khamenei ini. Begitu Pak Faisal? Ya, memang benar. Tujuan utamanya adalah mengganti rezim mullah yang di Iran yang anti-Zionis sekaligus anti-Amerika dengan rezim yang moderat. Cuma persoalannya kita lihat sejauh ini kematian Khamenei belum menimbulkan gejolak atau demo besar anti-rezim mullah di Iran. Saya kira belajar dari pengalaman bulan lalu ketika ada demo anti-rezim, itu walaupun sudah dihasut oleh Trump maupun Netanyahu, ternyata demo pro-rezim jauh lebih besar ketimbang demo anti-rezim. Nah, kalau ketika saya menghadiri pemakaman mendiang Presiden Iran Ibrahim Raisi 2024, Mei 2024, itu saya melihat rakyat Iran sangat solid. Saya kira kalau berhadapan dengan intervensi asing, rakyat Iran akan sangat solid, apalagi mereka sudah kehilangan pemimpin tertingginya. Yang jelas Iran sebagai sebuah negara sudah punya sistem suksesi yang ajak. Jadi pemimpin tertinggi yang baru nantinya akan dipilih oleh Dewan Ahli beranggotakan 88 ulama. Karena Iran memakai sistem wilayatul faqih, pemimpin tertinggi juga sekaligus orang yang memiliki kemampuan atau kualitas agamanya sangat bagus. Jadi ini tidak akan mengguncang apa yang terjadi di Iran. Tapi kalau belajar dari perang Juni tahun lalu, saya menduga kuat bahwa kematian Khamenei ini juga bagian dari keberhasilan operasi Mossad di Iran. Baik, lalu Anda melihatnya reaksi dari rakyat Iran sendiri dengan kabar meninggalnya Ali Khamenei ini akan seperti apa, Pak Faisal? Dan berarti apakah ini juga sebenarnya Iran sudah menyiapkan penerus dari Ayatollah Ali Khamenei ini, Pak Faisal? Ya, sebagai sebuah negara, ya Iran sudah punya sistem suksesi tadi. Jadi saya ya semestinya dalam keadaan darurat perang ini, dalam 1 kali 24 jam, Dewan Ahli sudah memilih pengganti Khamenei. Artinya menjadi pemimpin tertinggi Iran yang ketiga. Setelah Imam Khomeini, terus Khamenei, nah itu yang ketiga. Jadi tidak akan sangat berpengaruh, tidak akan sangat, mungkin kabar ini mengguncang seluruh Iran atau dunia, tapi sebagai sebuah negara yang sudah ajak sistemnya sejak 1979, ya sistem suksesi akan berjalan sebagaimana mestinya. Mungkin di keadaan darurat, mungkin harus dipercepat, mungkin seperti itu. Baik, lalu dari pihak atau dari sisi Israel dan juga Amerika Serikat ini akan seperti apa ke depannya menyikapi kabar dari tewasnya Ayatollah Ali Khamenei ini, Pak Faisal? Yang jelas ini sebuah kemenangan besar bagi Amerika dengan Israel karena di hari pertama serangan, ketika memulai serangan pertama mereka berhasil membunuh pemimpin tertinggi Iran. Itu jelas sebuah kemenangan besar dan saya kira Iran sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat harus memberikan balasan yang serupa. Makanya dari semalam itu sendiri para menteri senior, kalau Netanyahu sudah duluan dalam bunker, rapat memimpin perang dan segala koordinasinya. Nah, para menteri senior semalam itu sudah mulai, dari kemarin sudah mulai diungsikan ke dalam bunker juga. Baik, tapi ini dengan kata lain, apakah Amerika Serikat dan juga Israel ini masih akan menunggu respon dari Iran terkait dengan tindakan selanjutnya ini? Apakah Iran akan membalasnya atau mungkin akan seperti apa, Pak Faisal? Ya, Iran pasti harus membalas karena ini untuk menjaga moral bangsa Iran, rakyat Iran secara keseluruhan, juga untuk menjaga moral pasukan Iran, militer Iran.
Jadi kalau tidak membalas ini ya pertama ini sebuah aib, kedua ya sangat memalukan ketika sebuah negara merdeka dan berdaulat tidak berani membalas kematian pemimpinnya. Tapi saya kira belajar dari perang tahun lalu, bagi Iran jika negaranya diserang maka mereka wajib untuk menyerang balik. Jadi perang Iran kemungkinan besar akan terus melanjutkan serangan dan mungkin makin intensif ke depannya. Baik, kemungkinan ini strategi seperti apa yang akan disiapkan oleh Iran? Apakah mungkin akan kembali menyerang markas-markas Amerika Serikat di wilayah Arab atau seperti apa diperkirakan, Pak Faisal? Dari kejadian semalam itu beberapa kali serangan terhadap pangkalan militer Amerika di Bahrain sudah dilakukan baik dengan peluru kendali maupun dengan pesawat nirawak Syahid 136. Juga serangan bertubi-tubi terhadap pangkalan Al-Udaid di Qatar. Kalau melihat yang sekarang, saya kira Iran akan makin menggenjot serangannya karena dari informasi versi Israel kemarin, serangan peluru kendali Iran, peluru kendali hipersoniknya yang ke Tel Aviv maupun Haifa itu sekitar 100-an. Jadi belum banyak. Saya kira ya dengan kematian Khamenei, ya serangan peluru kendali Iran ke berbagai target Amerika maupun ke target Amerika di sekitar Timur Tengah, terutama pangkalan militernya, serta target di Israel akan semakin gencar dilakukan. Baik, Pak Faisal, jika Anda mungkin bisa melihat di layar kaca TV One, ini kami sedang menampilkan pernyataan resmi dari Presiden Donald Trump melalui media sosialnya yang menyatakan meninggalnya Ali Khamenei. Informasi ini bisa dibilang begitu cepat sekali diumumkan oleh Presiden Donald Trump. Apakah ini juga salah satu upaya dari pihak Amerika Serikat untuk menghajar mental dari pejuang-pejuang Iran, Pak Faisal? Ya, memang benar. Jadi ketika belum ada konfirmasi dari pihak Iran, sedari awal beberapa jam sebelumnya, masih di hari kemarin, Donald Trump sudah menyatakan bahwa Iran tewas. Bahkan media-media Iran dari semalam, media-media Israel dari semalam juga sudah mulai menyiarkan kematian Ali Khamenei. Saya kira ya ini bentuk salah satu pesawar untuk melemahkan mental rakyat dan pasukan Iran. Tapi saya kira Iran sebagai sebuah bangsa besar sudah teruji dalam menghadapi keadaan darurat. Kita tahu menghadapi sanksi sejak 1979, kemudian mereka pernah berperang 8 tahun melawan Irak 1980-1988, kemudian juga mereka juga pernah membantu rezim Bashar al-Assad menumpas pemberontakan di sana hingga akhirnya Assad tumbang Desember 2024, terus juga ya sekarang ini menghadapi perang setelah setahun sebelumnya juga menghadapi perang. Saya kira Iran sebagai sebuah bangsa besar, mereka rakyatnya memiliki pride sebagai sebuah bangsa besar, ya tidak akan menyerah menghadapi Amerika, negara yang baru dibentuk 1776 dan Israel yang baru dibentuk 1948. Saya kira tinggal Iran lah satu-satunya harapan dan kehormatan bagi bangsa-bangsa Arab, bangsa-bangsa Muslim ketika negara-negara Arab dan Muslim lainnya sudah tunduk didikte oleh Amerika dan Israel. Baik, Pak Faisal, kita tahu sendiri juga bahwa yang kontra dengan rezim saat ini di Iran adalah Reza Pahlavi yang saat ini berada di Amerika Serikat. Ini apakah akan ada gejolak lebih lanjut lagi dari pemimpin yang oposisi ini? Dan diperkirakan akan seperti apa internal dari pemerintahan Iran terkait dengan berita meninggalnya Ayatollah Ali Khamenei ini? Kalau dibandingkan misalkan Iran, Amerika, terus Israel dan Shah Reza Pahlavi, anak mendiang raja terakhir Iran, Muhammad Reza Pahlavi, bahwa rezim sekarang adalah rezim yang brutal terhadap rakyatnya. Ketika masa monarki pun juga sama. Itu ada polisi rahasia yang namanya Safak. Ya, itu mereka juga bertindak brutal. Di mana-mana penguasa itu selalu otoriter. Apalagi sistem monarki kita tahu. Di mana raja adalah hukum, ya pasti juga otoriter semakin. Nah, yang jelas kematian ini, kalau kita berkaca pada demo anti-rezim bulan lalu, itu tidak akan berdampak besar terhadap soliditas rakyat Iran. Bahkan sejak kemarin sudah ribuan rakyat Iran, terutama di kota Mashhad,
datang ke kuburan Imam Ali Ridho di kota Mashhad. Mereka seolah-olah minta berdoa lewat posisi Imam Ali Ridho sebagai seorang wali agar Iran bisa berjaya menghadapi gempuran Amerika maupun Israel. Saya kira Iran sebagai sebuah bangsa besar sudah teruji menghadapi keadaan darurat bertahun-tahun, perang 8 tahun, dikenai sanksi ekonomi maupun militer oleh Amerika sejak 1979, perang tahun lalu dengan Iran, dengan Israel dan Amerika, dan perang sekarang. Ini malah menunjukkan dengan berhasil, kalau perang tahun lalu 12 hari meluluh lantakan ibu kota Tel Aviv dengan Haifa, kota pelabuhan di Israel. Dan sekarang Iran membuktikan walaupun mereka sudah dikenai sanksi ekonomi, terus militer oleh Amerika dengan Uni Eropa, mereka tetap berhasil mengembangkan persenjataan, sistem pertahanan negaranya, sehingga tidak mudah bagi Amerika ataupun Israel untuk mengganti rezim mullah di Iran. Baik, Pak Faisal, kita ketahui ini bisa dibilang bahwa kematian dari pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei ini begitu cepat terjadi. Pak Faisal, ini apakah hal ini menunjukkan bahwa masih lemahnya pertahanan Iran, terutama dalam melindungi pemimpin tertinggi Iran ini Ayatollah Ali Khamenei, sehingga Israel dan juga Amerika Serikat ini bisa begitu cepat melakukan atau mencapai tujuannya untuk menghabisi pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, Pak Faisal? Ya, ada 2 poin yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah saya juga heran kenapa di situasi darurat dan juga Amerika dengan Israel sudah menyatakan sekitar sebulan sebelumnya Pentagon sudah mengusulkan kepada Trump untuk membunuh Khamenei dan Mujtaba. Mujtaba itu adalah putra Khamenei yang digadang-gadang akan menjadi penggantinya Khamenei kalau sudah wafat. Nah, itu saya heran kenapa di hari itu, kalau menurut dari Iran, dari Garda Revolusi, terus Dewan Tertinggi Iran, dan kantor Khamenei, bahwa di hari serangan pertama itu Khamenei sedang bekerja. Jadi ada di kompleks kediamannya di utara Teheran. Nah, laporan lain menyebutkan berita itu bocor bahwa Khamenei tidak bersembunyi di bunker. Tidak seperti Netanyahu di hari pertama serangan langsung bersembunyi di bunker. Jadi berita itu bocor bahwa Khamenei tidak bersembunyi. Dia tidak pengecut seperti Netanyahu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Yang kedua, kalau kita bicara perang tahun lalu ketika 6 komandan senior militer Iran tewas, termasuk Panglima Angkatan Bersenjata Muhammad Bagheri, terus juga Komandan Garda Revolusi Jenderal Hussein Salami tewas, itu adalah bentuk dari keberhasilan operasi Mossad di Iran. Mantan Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad pernah mengungkapkan dalam sebuah wawancaranya bahwa Kementerian Intelijen Iran itu sudah disusupi oleh Mossad. Jadi ya saya mengira keberhasilan mengintip agenda Khamenei di hari pertama serangan, yaitu ya karena Mossad atau informasi intelijen yang akurat menyatakan bahwa Khamenei tidak bersembunyi. Khamenei ada di kompleks kediamannya, di ruang kerjanya. Seperti itu. Baik, berarti Pak Faisal, dengan kata lain ini berarti ada kebocoran dari internal mengenai informasi di mana lokasi Ayatollah Ali Khamenei, sehingga langsung diketahui oleh Mossad dan Israel, sehingga bisa dalam waktu beberapa hari di Israel dan juga Amerika Serikat. Sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini, karena saudara dan saya sehat-sehat selalu. Amin. Nah teman-teman, itulah dia video yang baru saja kita saksikan, di mana berita tentang Ayatollah Ali Khamenei telah tewas dari serangan Israel dan Amerika. Nah teman-teman, rezim ini sudah down saudara, dan ada beberapa video tadi yang dimana rakyat Iran sendiri mereka berteriak dan juga bergembira karena gagalnya total presiden tersebut. Nah teman-teman, saya mengutip berita dari Kompas TV yang menuliskan begini: kepastian kondisi pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei setelah serangan Amerika dan Israel ke negara tersebut akhirnya terungkap. Dia
Iran melaporkan bahwa Ayatollah Ali Khamenei telah tewas atau terbom karena serangan yang terjadi pada Sabtu tanggal 28 Februari 2026. Dikutip dari Associated Press, media Iran melaporkan kematian Khamenei pada Minggu 1 Maret 2026. Nah, teman-teman, dalam berita ini dia menuliskan bahwa Ali Khamenei tewas saat serangan Amerika Serikat menyasar kantor di Teheran. Kematiannya di kantor menunjukkan bahwa ia secara konsisten berdiri di antara rakyat dan berada di garis depan tanggung jawabnya menghadapi apa yang disebut para pejabat sebagai arogansi global. Bunyi pernyataan TV pemerintah Iran. Kabinet Iran pun menjanjikan adanya pembalasan atasan atas kematian Khamenei. Kejahatan besar ini tak akan pernah dibiarkan tanpa balasan, pernyataan mereka. Kepastian ini menjawab teka-teki mengenai kondisi Khamenei yang rumor kematiannya berembus sejak serangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya telah mengumumkan kematian Khamenei di media sosial Trump. Khamenei salah satu orang yang paling jahat dari sejarah telah tewas, tulis Trump. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Perdana Menteri Israel yaitu Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu sebelumnya mengaku yakin bahwa Khamenei telah tewas dalam serangan tersebut. Ia mengatakan tanda-tanda pemimpin tertinggi Iran itu semakin meninggi setelah serangan dari Amerika Serikat dan Israel. Nah, teman-teman, itulah berita yang saya bacakan untuk kita semua. Saya ejak-ejak kata-kata yang kurang baik karena nanti adanya pelanggaran dari pihak YouTube. Makanya saya ejak, dan karena berita ini bahwa Presiden Iran sekarang ini telah pulang kepada Tuhannya. Nah, teman-teman, demikianlah video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.